Udah Jerry, kami persilakan, nanti baru kita ke Brunei dan baru ke Australia. Dan nanti kita minta ada 3 tokoh yang sudah hadir ini, Pak Gamawan, Pak Irman, dan juga Pak Andrinov, saya lihat sudah bergabung. Kita minta pandangan-pandangan beliau. Silakan, udah Jerry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And terima kasih banyak atas kesempatannya untuk, sebenarnya minder banget ini Prof diajakin untuk berdiskusi sama orang-orang yang saya lihat di sosial media yang saya anggap sebagai role model saya sendiri. And mohon maaf sebenarnya juga karena ala-alamu bercerita sama orang-orang kampung kok ala patah-patah bahasa Minang kini Prof. Jadi masih mungkin bagus, masih jale Jerry ya, luar biasa. Ya, silakan. Kalau saya baca campur pakai bahasa Inggris, mohon maaf ya. Boleh, silakan. Tolongan translatannya. Ya. Sering ditanya Prof sama orang-orang di misalnya tiap kali pulang ke Padang kan ditanya, kok bisa Bang Jerry kuliah di MIT, kok bisa sekarang umur 25 S3 di Amerika. Sebenarnya pernah awak mimpi do Prof. Soalnya awak gadang dulu buk minturun. Mungkin yang pernah dulu buk minturun tuh maksudnya di pinggiran kota lah. Terus kerajo dulu pas SD itu mau ditangai Prof, kayak pulang rumah mau ditangai terus kerajaan PR nggak tahu bilo kan. Nggak pernah tak bayangkan kok bisa sampai kuliah di universitas nomor 1 di dunia. Salah satu pengalaman atau mungkin ideologi yang selalu dikasih tahu sama Amoa, Prof, Saksos, awak dari orang keluarga yang kurang mampu, selalu dibilangkan teori sama Amoa, caranya untuk keluar dari hidup susah kok, kau jadi nak namu, kalau gadang biko kerajunya angket batu dari tangai, ya harus rajin-rajin sekolah, cuma edukasi cara untuk keluar dari poverty. Dan pertama kali tak pikir untuk rajin-rajin sekolah itu sebenarnya ala kelas 6 SD, Prof. Dulu ditanya sama guru SD itu, jadi nih lanjut sekolah di mana besiko? Sebenarnya kan SD itu sebenarnya di belakang rumah, SDN 22 Bumi Turun. Kebanyakan dari Senan tuh biasanya enggak bakal lanjut SMP, dong. Kalau enggak lanjut SMP pun mungkin di SMP Anam Baleh yang dekat dari rumah lo. Jadi berani sih nyambui Nio ke SMP 1 Padang. Soalnya itu sekolahnya Bung Hatta kan, jadi kayak gitu kan. Itulah galak orang sebelahnya sekelas kan, soalnya kayak malu mungkin lah anak dari SD 22 Bumi Turun kok bisa lo masuk ke SMP 1 Padang. Dan itu pertama kali dalam hidup jadi seorang kayak masa sih nggak bisa kalau jadi rajin belajar, kayak benar-benar rajin belajar tiap hari di kerajuan LKS tuh latihan soal tiap hari, mungkin lah ada kesempatan untuk bisa lanjut. Dan alhamdulillah waktu itu bisa masuk ke SMP 1 Padang, nilai 6-nya sampai untuk cut-off SMP 1 Padang. Dan di SMP 1 Padang dulu juga pas sebenarnya lu minder Prof tiap kali ada yang nanya dulu, jadi dari mana aslinya dari Bumi Turun, nggak tahu ada yang orang tuh Bumi Turun di mana doh, kayak SDN 22 Bumi Turun tuh di mana tuh, nggak pernah lo tahu, jadi tiap hari itu pasti minder kayak nggak pernah ngaku kalau awak dari orang kampung Bumi Turun. Tapi akhirnya karena rajin-rajin belajar tiap hari, karena jadi cuma tahu kalau untuk bisa lanjut punya masa depan kok dengan cara belajar ya yang jadi bisa tahu ya cuma belajar tiap hari. Dan akhirnya pernah dari sampai 1 Padang dapat nilai UN tertinggi di Sumatera, pernah ikut Olimpiade Sains Nasional dulu wakilan Sumatera Barat, dapat perunggu. Alhamdulillah dapat beasiswa ke Bandung di sekolah Turki. Dan itu sebenarnya lebih culture shock ke Bandung daripada ke Amerika. Soalnya dari tinggal di kampung lebih turun ke Bandung kan, terus Bandung itu malah sekolahnya sekolah yang boarding school, dan itu dibilangnya kayak sekolah anak orang kaya lah Prof intinya. Kawan-kawan SMA itu sedolannya mau Balioto baru, Balionda baru, abis itu main kama gitu kan, kamol kama, terus kayak awak orang kampung nggak ngerti kayak gitu loh kan. Terus tanya ke diri seorang, sebenarnya kayak nggak sanang lo Prof waktu itu kesinan. Soal dulu ingin sebenarnya lanjut dari SMP 1 tuh inginnya masuk pesantren dulu Prof. Soalnya dulu amawa cita-citanya masuk pesantren. Kita nggak jadi karena nggak ada uang kan. Jadinya awak yang ingin lanjutin tuh masuk pesantren. Tapi karena takdirnya lah sampai di Bandung lo, ya udah awak tanya ke diri seorang, mangga jadi ke Bandung kok jauh-jauh. Dan itu tuh karena ingin dapat edukasi yang jauh lebih bagus daripada di Sumatera Barat. Ya itu jadi karena di Senan di sekolahnya itu lebih aktif untuk Olimpiade, jadi ikut latihan Olimpiade, di training tiap tahun itu ada sekitar sebulan di
dan guru-gurunya juga lebih mendukung. Kalau kamu ingin ikut Olimpiade, silahkan keluar kelas, belajar di perpustakaan, belajar buku yang mau dibaca sendiri. Dan alhamdulillah pernah wakil Indonesia di International Biology Olympiad di Singapura sama Switzerland, terus dapat medali emas, dan itu yang malah membuka jalan untuk bisa kuliah ke MIT. Jadi, I think cerita di sini tuh gak pernah pokoknya kita bisa lah bermimpi, tapi harus diwujudkan dengan cara bekerja keras. Setelah mungkin saya di Amerika ini sejak tahun 2013, dan pengalaman saya yang mau saya share ke teman-teman sekalian itu ada 2 poin. Satu, sebenarnya kita beruntung banget. Seperti kata Abang, siapa tadi? Maaf, saya tulis catatan nih selama ini. Kata Bang Rafiq, beruntung jadi orang Minang. Soalnya core moral values orang Minang itu sangat kokoh, sangat kuat. Kita diajarkan adat istiadat, kita diajarkan agama. Jadi kita tuh dari intinya tuh kuat core moral value-nya. Tapi saya juga mau menambahkan pentingnya kita membangun dari fondasi yang udah kuat itu moral values yang lebih baik lagi. Dan ini poin kedua yang saya mau bantu itu mau saya cerita is the danger of single story. Jadi pengalaman saya selama kuliah di Amerika ini benar-benar such an eye-opening experience because eye-opening experience apa sih bahasanya? Soalnya kita membuka mata lah ya. Buka mata lah intinya, itu oke. Terus saya pernah ngambil kelas dulu di MIT itu kelas Intro to World Music. Jadi diajarin musik-musik dari dunia dan salah satunya tuh musik Indonesia gamelan. Terus guru gamelan saya cerita kayak, oh dia tahu kamu anak dari Indonesia nggak? Pernah nonton film ini nggak? Dokumenter namanya The Act of Killing. Dan itu cerita dokumenter tentang gimana dulu kasusnya PKI dan gimana Amerika ikut campur dengan pemusnahan semua orang komunis. Dan saya kira saya orang yang ikut teredukasi dan tahu dengan sejarah negara saya sendiri kan, Prof. Dan malah saya nggak pernah dengar sama sekali. Oh, kayak gitu kok. Pernah di Indonesia itu ada sejarah berdarah yang banyak banget orang dibunuh karena dianggap orang komunis. Saya sendiri malah nggak tahu sama sekali. This is what exactly I want to tell you about. This is the danger of single story. Knowing a story from a single perspective and not knowing what is happening on the other side. Jadi, buat milenial sekarang ini, yang saya anjurkan adalah, soalnya sekarang kita dengan sangat mudah immerse yourself in a new culture and a new experience, and it's easy for you to understand what are the other side of the other story. Bisa nonton film, bisa lihat vlog sih. You can experience what it's like to be in the US without being in the US itself. You can just watch it from your bedroom via your smartphone. Jadi penting banget intinya kita jangan pernah mengambil cerita cuma dari satu perspektif. Harus cari tahu, baca lagi, mungkin nonton di YouTube atau nonton film gimana sisi dari cerita yang lain. Dan dengan itu kita bisa membangun a stronger core moral values. Oke. Saya mau mengakhiri dengan satu quote ini, Prof. Jadi selama saya di MIT itu motonya make the world a better place. Jadi sebagai engineer gitu kita harus membuat dunia itu yang lebih bagus lagi. Dan pas saya lulus itu pembicaranya itu Tim Cook, CEO-nya Apple yang bikin iPhone. Dan dia mengatakan satu kalimat ini yang melekat ke diri saya sendiri. Measure impact in humanity, not in the likes, but the lives you touch and the people you serve. Jadi measure your impact in the world. Jadi bukan dari likes Instagram, bukan dari influencer, bukan dari berapa YouTube views-nya, tapi dari berapa jumlah orang yang kamu bantu, yang kamu inspirasi, dan yang kamu touch. Dan sebagai saya sendiri, saya juga mikir, kok kamu bisa sejauh ini kuliah di Amerika, apa sih tujuan hidup dari kamu kan? Nggak mungkin kamu nggak balik ke Indonesia, dan apa yang bisa kamu bantu ke Indonesia? Dan sebagai saya sendiri, karena saya scientist, saya ingin memajukan bioteknologinya Indonesia. Dan itu salah satu motivasi terbesar saya ingin saya melanjutkan studi saya ke PhD. Dan saya berharap milenial yang masih muda ini bisa mencari cara sendiri untuk berkontribusi ke negara.
Insya kasih, Prof. Allah. Terima kasih Jerry. Sukses ya, lanjutkan terus perjuangannya.